Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Dwi Lestari dengan NIM 103222137 dari kelas Islam dan Hak Asasi Manusia A. Saya di sini akan membuat video guna memenuhi tugas UAS Islam dan Hak Asasi Manusia. Di video ini akan ada 3 pertanyaan dan juga jawabannya. Pertanyaan yang pertama itu tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia itu terjadi di tiga masa. Yang pertama itu pada masa Orde Lama, yang kedua ada pada masa Orde Baru, dan yang ketiga pada masa era Reformasi. Yang pertama itu ada hak asasi manusia di era Orde Lama. Pada era ini sistem pemerintahannya itu di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno sejak tahun 1945 sampai 1967, di mana pada periode ini terjadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena obsesi Presiden Soekarno terhadap paradigma Nasakom yang menyebabkan konflik konstitusional dan juga konflik politik, dan kebijakan-kebijakan tentang hak asasi manusia pada periode pada era Orde Lama ini menjadi senjata pemerintah untuk melawan opini yang dikembangkan oleh pemerintah Belanda dan juga sekutunya yang mengatakan bahwa rezim Orde Lama merupakan pemerintah yang tidak otoritarian, pemerintah yang tidak demokratis, dan juga pemerintah yang menjadi boneka Jepang. Dalam perspektif sistem politik pemerintah demokrasi terpimpin, baik suprastruktur maupun infrastruktur itu di bawah kendali kekuasaan represi Presiden Soekarno. Dan dalam perspektif pemikiran hak asasi manusia, baik hak sipil maupun hak politik, sistem demokrasi terpimpin ini tidak memberikan keleluasaan ataupun kebebasan baik berserikat, berkumpul, berpendapat, dan juga mengeluarkan lisan ataupun tulisan. Demokrasi terpimpin ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu penghambat dan juga memundurkan adanya perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia. Yang kedua itu ada hak asasi manusia yang terjadi pada era Orde Baru. Pada era ini sistem pemerintahannya itu di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana pada era Orde Baru itu bisa disebut dengan tahap awal era baru kebebasan berpolitik. Tetapi sistem politiknya itu secara perlahan berubah menjadi totaliter yang bertentangan dengan nilai-nilai universal demokrasi dan juga menunjukkan regulasi yang ketat terhadap politik. Dan dalam hal ini itu dapat dilakukan represi terhadap gerakan-gerakan yang dianggap bertentangan dan juga makar. Hal ini menyebabkan persepsi buruk terhadap kebebasan berpendapat, baik pada era ini hak asasi manusia itu juga kurang dihargai dan tidak berkembang sama sekali. Bahkan keadilan pun sulit untuk ditemukan, sehingga pada kondisi ini itu bertolak belakang dengan cita-cita negara hukum, yaitu cita keadilan, cita ketertiban, dan juga cita kepastian. Pada era Orde Baru, ratifikasi terhadap konvensi hak asasi manusia itu hanya 3 yang diratifikasi. Yang pertama itu ada konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Yang kedua ada konvensi internasional menentang apartheid dalam olahraga, dan yang ketiga ada konvensi terhadap konvensi hak anak. Seterusnya ada hak asasi manusia di era reformasi. Pada era reformasi ini yang bergulir di Indonesia pada tahun 1998 yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa kurang lebih selama 32 tahun ini, membuka koridor bagi para penegak hukum dan juga hak asasi manusia, di mana penegakan hak asasi manusia itu menjadi agenda utama pada era reformasi. Dan gerakan masyarakat sipil yang mengusung pentingnya adanya penegakan hak asasi manusia yang berdampingan dengan proses demokratisasi yang telah diwujudkan
dengan konsep dasar produk hukum dan juga konsep kebijakan pemerintah dalam rencana aksi nasional hak asasi manusia, serta dalam hal ini cita-citanya itu ingin penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu dan juga ada mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran hak asasi manusia dan penegakan hak asasi manusia sesuai dengan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Dan pada era reformasi ini telah menegakkan dengan jalan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang hak asasi manusia itu sebagaimana undang-undangnya itu ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, ratifikasi terhadap instrumen internasional tentang hak asasi manusia, dan juga Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memungkinkan terbukanya kembali kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lalu dan diberantasnya praktik KKN, yaitu kolusi, korupsi, dan juga nepotisme. Pertanyaan yang kedua itu ada landasan hak asasi manusia dalam Islam. Landasan hak asasi manusia dalam Islam itu adalah konsep tauhid, di mana konsep tauhid itu merupakan konsep dasar ajaran Islam. Karena tauhid itu mengandung ide dan juga persamaan derajat seluruh manusia itu selaras dengan dasar hak asasi manusia. Selain itu, hak asasi manusia dalam Islam juga bersumber dari syariat Islam yang diturunkan melalui wahyu yang menegaskan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang bebas yang memiliki tugas dan juga tanggung jawab sehingga memiliki hak dan juga kebebasan. Pertanyaan yang ketiga itu tentang hubungan dan juga korelasi maqasid syariah dan hak asasi dengan hak asasi manusia. Hubungan maqasid syariah dengan hak asasi manusia itu memiliki hubungan yang sangat erat karena maqasid syariah itu merupakan tujuan-tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan juga kebaikan, baik yang bersifat segera maupun yang bersifat masa yang akan datang. Dan juga ada korelasi maqasid syariah dan hak asasi manusia itu juga sangat berkaitan sekali karena maqasid syariah ini di sini bertujuan itu berusaha untuk menjaga kemaslahatan seseorang dengan ketika manusia itu berhadapan dengan permasalahan yang mendesak dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan sulit, maka maqasid syariah itu akan memberikan alternatif untuk keluar dari jurang kesulitan tersebut sehingga hak-haknya itu akan terjaga dari kerusakan. Dan berhasilnya taklid syariah itu akan diperoleh dengan menjaga prinsip-prinsipnya serta mengantisipasi kemungkinan yang dapat menghambatnya. Istilahnya itu bisa disebut dengan al-shibi hifzuhu min janib al-wujud wa hifzuhu min janib al-adam. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.